untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, kita harus menyiapkan dengan beberapa persiapan. Minimal ada 3 persiapan. Apa saja? Persiapan badan. Siapkan badan kita agar selalu sehat, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita mampu menjalankan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah dengan baik dan benar sesuai petunjuk Allah dan Rasul. Mampu sholat 5 waktu, mampu puasa Ramadan, mampu menimba ilmu agama, berdakwah, ditambah dengan ibadah sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat taraweh, sholat witir atau tahajud, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir. Karena ibadah-ibadah ini kalau badan kita sakit, maka sulit untuk puasa Ramadan. Makanya Allah berikan keringanan bagi orang yang sakit untuk tidak puasa di bulan Ramadan, tetapi wajib menggantinya setelah sembuh, setelah kembali sehat di luar bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dalam surah Al-Baqarah. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, lalu dia tidak puasa karena sakit atau karena safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka ia wajib menggantinya di hari-hari yang lain setelah dia sembuh, setelah dia mukim, ya, sampai di kampung halamannya. Maka perlu persiapan badan yang sehat. Perhatikan pola makan kita, waktu istirahat kita. Kemudian di antara hal yang membantu agar kita sehat badannya, berdoa pada Allah, berdoa kepada Allah, minta pada Allah agar diberi badan yang sehat dan kuat. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikan kepadaku kesehatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikan kepadaku kesehatan pada pendengaranku. Wa afini fi basari, berikan kesehatan pada mata dan atau penglihatanku. Ini doa dari Nabi SAW. Persiapan yang kedua, al-i'dad al-ilmi, persiapan secara ilmu. Hendaknya kita membekali diri dengan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ilmu tentang puasa Ramadan, ilmu tentang qiyamul lail, tarawih. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan tetapi tidak tahu tentang hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa tapi puasanya tidak sah, puasanya sia-sia. Betul, tidak batal, tapi tidak diberi pahala. Ada orang-orang yang memang dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan dan segala yang membatalkan puasa, tetapi ternyata sia-sia, tidak dapat pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nabi bersabda, rubba shaimin laysa ahadduhu minasyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Itu yang dia dapat. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Mungkin lisannya tidak dijaga dari perbuatan dan ucapan yang haram. Mungkin matanya tidak dijaga dari melihat yang haram. Telinganya, hatinya, kakinya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Masih suka berdusta. Lisannya masih suka berbuat ghibah, menggunjing. Nabi bersabda dalam hadis, man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata atau ucapan zur, kedustaan, dan beramal dengan kedustaan, ucapan-ucapan maksiat dan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa dan maksiat. Tidak hanya masalah dusta saja. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan maupun perbuatan dosa dan maksiat, maka apa konsekuensinya? Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Maka Allah tidak butuh terhadap perbuatannya dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya puasa, tidak makan, tidak minum, tapi tidak diterima oleh Allah, tidak diberi pahala oleh Allah, nilainya nol. Dia hanya dapat rasa lapar dan haus saja. Dia puasa dari makan minum saja, tapi dari dusta, dari ghibah, dari apa lagi? Menonton yang haram, mendengar yang haram, melangkahkan kaki ke tempat yang haram, menulis sesuatu yang haram, mungkin dengan HP, dengan laptop, untuk sesuatu yang haram, chattingan dengan lawan jenis. Ini yang akan membuat
puasanya tidak berkualitas, puasanya tidak bermutu, bahkan mungkin tidak diberi pahala oleh Allah. Persiapan yang ketiga untuk menyambut bulan Ramadan, al-i'dad ar-ruhani, persiapan rohani kita, jiwa kita untuk disiapkan. Jiwa kita, hati kita harus siap menyambut bulan Ramadan dengan cara dibersihkan dari noda-noda dosa dan maksiat. Banyak sekali kotoran-kotoran yang melekat di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Ini yang membuat kita sulit dan berat untuk beribadah. Semakin hati itu gelap dan berkarat karena dosa dan maksiat, semakin berat untuk beramal soleh, berat untuk sholat, berat untuk puasa, berat untuk baca Al-Quran, berat untuk berzikir, berat untuk qiyamul lail, berat untuk sedekah, dan untuk ibadah-ibadah yang lain berat. Bahkan Allah pun sulit memberikan taufik, bimbingan, pertolongan, dan kemudian kepada hamba yang tidak bertobat dari dosa dan maksiat yang pernah ia perbuat. Sulit diberi taufik. Allah pun akan memberikan taufik dan pertolongan kepada hamba-hamba yang jujur dan tulus untuk beribadah kepada Allah, selalu meminta kepada Allah pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolongan. A'inni, tolonglah aku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk selalu beribadah kepadamu dengan benar, dengan baik.